Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas bab 11. Dengarkan saya, Anda Rosa, Fauzia, Aurela Sapria, Rizka Fitria Mamuda, dan Sri Wulandari. Laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas. Apa itu laporan keuangan konsolidasi? Dari pengertian konsolidasi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan yang menyusun semua informasi mengenai keuangan pada induk dan anak perusahaan. Di dalam laporan keuangan ini terdapat laporan mengenai penghasilan, beban, aset, liabilitas, arus kas, entitas induk, dan anak yang disajikan sebagai bentuk entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan konsolidasi ini wajib dibuat oleh induk perusahaan sebagai pengendali tertinggi dalam suatu perusahaan. Dalam pembuatannya, laporan keuangan ini dibuat berdasarkan peraturan yang mengharuskan untuk dibuatnya laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, pembuatannya juga cukup rumit karena harus menjelaskan bahwa entitas induk dan anak perusahaan adalah suatu hal yang berbeda. Namun, dalam perhitungan ada beberapa akun yang sama harus dieliminasi. Metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Metode ekuitas memiliki konsep dasar yang dimana memandang sebuah investasi sebagai pernyataan modal yang dilakukan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. Dengan begitu, aktiva bersih pada anak perusahaan menjadi perubahan karena kegiatan dari operasionalnya. Dalam metode ini, investasi pada anak perusahaan dianggap setara dan sejajar dengan investasi pada perusahaan cabang lainnya. Metode ekuitas ini juga memiliki alasan dalam penyusunan, yaitu adanya suatu fakta bahwa induk dan anak perusahaan merupakan bagian dari suatu kesatuan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang bisa saja terjadi pada hak-hak dari pemegang saham anak perusahaan harus bisa diakui dan dicatat pada induk perusahaan supaya nantinya dapat digunakan untuk mengikuti dan melaporkan posisi keuangan serta perkembangannya secara lengkap. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, 1. Mengeliminasi semua rekening timbal balik. Eliminasi ini dilakukan dengan melalui sebuah jurnal eliminasi untuk mengeliminasi rekening-rekening yang memiliki sifat timbal balik atau rekening tersebutnya ternyata memiliki transaksi yang sama dan dicatat oleh induk dan anak perusahaan. Kedua, menyusun kertas kerja. Kertas kerja ini digunakan untuk mempermudah penyusunan pada laporan keuangan. Dalam prosedur penyusunan yang digunakan ada dua unsur, yaitu yang dipakai neraca saldo individual dan laporan keuangan individual. Konsep dan standar dari laporan keuangan konsolidasi. 1. Pandangan tradisional terhadap pengendalian. Secara umum, pengendalian mengenai laporan keuangan ditentukan dengan mayoritas secara umum. Sedangkan dalam laporan konsolidasi, pengendalian ditentukan melalui proporsi saham yang dimiliki secara langsung atau juga tidak langsung dari perusahaan tersebut. Yang kedua, pengendalian tidak langsung. Dalam pandangan tradisional terdapat dua pengendalian, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung terjadi apabila suatu perusahaan memiliki kepemilikan mayoritas saham bisa dibandingkan perusahaan lainnya. Sedangkan pengendalian tidak langsung terjadi jika suatu perusahaan dimiliki oleh satu perusahaan atau lebih yang semuanya dalam pengendalian bersama. Dengan adanya laporan keuangan konsolidasi, perusahaan dapat memberikan laporan yang sumber dari perusahaan yang jelas dari hasil gabungan dengan dibawa kendali dari induk perusahaan kepada seluruh penyedia dana seperti pemegang saham dan kreditor. Kemampuan untuk memiliki pengendalian. Meskipun memiliki saham lebih dari 50%, ada kalanya perusahaan tidak dapat memiliki kendali atas segala hal dalam keadaan tertentu. Saham halnya apabila anak perusahaan ada di negara lain dan aturan
konsolidasi. Yang satu lebih efisien karena laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan antara induk dan anak perusahaan. Bisa dikatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi memiliki tingkat efisien yang lebih tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan mandiri. 2. Dapat digunakan untuk membuat keputusan jangka panjang. Sesuai dengan fungsi laporan keuangan secara umum, ia menjelaskan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi untuk mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Laporan keuangan jenis konsolidasi juga memiliki fungsi tersebut. Akan tetapi, dalam laporan keuangan ini juga berfungsi untuk meninjau kinerja dan perkembangan dari anak perusahaan yang dapat memengaruhi perkembangan dari induk perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang ke depannya. Fungsi dari laporan keuangan konsolidasi yang ketiga memberikan informasi secara total. Dalam laporan keuangan konsolidasi terdapat gambaran laporan keuangan secara total yang berasal dari gabungan seluruh sumber daya perusahaan di bawah kendali induk perusahaan kepada para kreditor, pemegang saham, serta penyediaan dana lainnya. 4. Memberikan informasi update. Laporan konsolidasi ini juga dapat memberikan informasi secara update bagi manajemen induk perusahaan mengenai laporan keuangan dari anak perusahaan lainnya. Kekurangan dari laporan keuangan konsolidasi. 1. Tidak semua laporan diungkapkan. 2. Tidak semua saldo laba tersedia. 3. Tidak dapat mewakili perusahaan manapun. 4. Tidak dapat digunakan untuk perbandingan. 5. Catatan laporan keuangan cukup banyak. Dan ini adalah 10 pertanyaan dan jawaban yang kami pelajari dan yang kami cari dari laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas. Sekian untuk presentasi yang kami sajikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.